Allah adalah Esa, satu. Tetapi bagaimana Allah yang satu ini dipahami sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Dalam video ini saya mau mengangkat sebuah tema yang diajak oleh gereja kepada setiap umatnya untuk memahami tentang apa itu Allah Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana Romo memahami Allah Tritunggal Maha Kudus? Di satu sisi gereja memahami bahwa Allah adalah Esa, sebagaimana yang diwariskan oleh tradisi Yahudi. Allah adalah Esa, satu. Tetapi bagaimana Allah yang satu ini dipahami sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Izinkan saya, seorang dosen kitab suci di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, untuk mengajak Anda semua dalam video ini untuk memahami secara sederhana tapi nggak kacangan, dalam tapi nggak membingungkan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Gagasan yang pertama yang mau saya tawarkan kepada Anda semua adalah bahwa memahami gagasan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu tidak bisa pernah boleh dilepaskan dari konsep iman dan wahyu dalam tradisi Kristiani yang juga diwarisi dari tradisi Yahudi. Untuk memahami Allah dalam konsep Kristiani dan Yahudi, itu pertama-tama bukan Allah yang dipahami oleh kepala, Allah yang dicari, Allah yang dipelajari, bukan. Allah yang seperti apa yang dialami oleh gereja, Allah yang seperti apa yang diperkenalkan oleh Yesus. Nah, inilah pintu masuk kita yang kedua untuk memahami Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu kita bisa tahu, dapat informasi, memahami, mengalami tentang Allah Tritunggal Maha Kudus itu dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan dari bisa-bisaan para pimpinan gereja pada waktu itu, bukan dari rumusan atau perdebatan para ahli, bukan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang memperkenalkannya kepada kita. Bapa mengutus Putra, Putra mengutus Roh Kudus, Roh Kudus akan memuliakan Putra, Putra yang akan membawa kita semua pada kesatuan dengan Bapa sebagai anak-anak Bapa di surga. Jadi di poin yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa konsep gagasan Allah Tritunggal lahir dari pengalaman orang-orang yang beriman pada Yesus yang dicatat dalam kitab suci, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ini asumsi yang dipaksakan. Perjanjian Lama nggak ada Trinitas. Ya nggak ada satupun kata Trinitas, oneness, tari-tarian itu nggak ada. Itulah penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat. Selama ini Anda dicekokin oleh doktrin Tritunggal, ya kan, bukan istilah dalam Alkitab, ya kan. Jadi Alkitab tidak pernah tulis Allah Tritunggal, tetapi Tritunggal adalah kesimpulan dari ahli-ahli teologi, ya, dari bapak-bapak gereja. Begitulah ajaran Mahasesat Tritunggal merasuki Anda-Anda sekalian sampai hari ini, hampir 2000 tahun. Sampai hari ini saja Billy Graham berkata tidak satupun orang bisa menjelaskan tentang Trinitas. Lalu kalau misalnya nggak bisa dijelaskan, kenapa harus dipaksakan? Tanasius sendiri nggak bisa bahasa Ibrani, bagaimana dia mau sok-sokan lebih pintar daripada orang Yahudi? Mengarang-arang Trinitas, lalu dia berusaha meyakinkan orang Yahudi bahwa Allah itu, Elohim itu Trinitas. Orang Yahudinya ketawa. Kamu nggak bisa bahasa Ibrani, kamu mau menerangkan Alkitab yang nenek moyang saya lahir ceprot aja, oe-nya aja pakai bahasa Ibrani. Karena apa? Ya karena Athanasius nggak bisa bahasa Ibrani. Kenapa kamu lebih pintar dari kita yang bisa bahasa Ibrani? Kan nggak mungkin kan? Nah, itu contoh ya. Kalian orang Trinitas masuk sini, tak kulitin semua kalian, nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani, saudara. Mereka cuma ngoceh-ngoceh, nggak bom Sofiatul, semua cuma ngoceh-ngoceh masturbasi, mereka semua ngocok, saudara ya. Itu kan ngawurnya Tritunggal Maha Sesat. Katakan kebenaran, walaupun pahit. Buat Kristen-Kristen palsu yang mengklaim bahwa Allah yang benar itu adalah Tritunggal atau Trinitas, yaitu Allah Bapa,
Allah Yesus atau Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Bertobatlah. Ya, oke.